Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita warisan leluhurku. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Gimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Aku, Tio, dan Mbah Tono pergi dari tempat itu. Tetapi kutukan di tangan Tio masih belum bisa dihilangkan, karena ilmu Mbah Tono tidak mampu untuk menghilangkan kutukan itu. Mbah Tono hanya menghilangkan rasa sakit saja. Akhirnya kami sampai di pintu masuk perkampungan gaib itu. Saat kami mau keluar, Mbah Tono hanya diam. Dia tidak mengikutiku dan Tio. Kami kembali menghampiri Mbah Tono. "Ayo Mbah, kita keluar dari tempat ini," ajakku. "Maaf Mas, aku sudah tidak bisa kembali lagi ke dunia manusia," jawab Mbah Tono. "Kenapa Mbah? Apa Mbah masih ada urusan di sini?" tanya Tio. "Tidak Mas, tugasku sudah selesai. Karena kalian sudah mengetahui tempat pusaka itu," jawab Mbah Tono. Aku dan Tio mendengar perkataan Mbah Tono menjadi bingung. Mbah Tono melihat kami kebingungan. Dia menjelaskan kalau "Mas, sebenarnya saya ini sudah meninggal di dunia manusia, dan jasadku berada di depan gua tempat pusaka itu. Dan nanti jika kalian menemukan jasadku, tolong kuburkan dengan layak ya Mas. Oh iya, dan juga sampaikan salam kangenku kepada istriku. Namanya Suratmi," ucap Mbah Tono. Kami berdua sangat kaget mendengar penjelasan Mbah Tono itu, karena Mbah Suratmi yang memberi petunjuk untuk memasuki alam gaib. Sebenarnya Mbah Tono sudah tahu tempat pusaka itu, tetapi jika Mbah Tono langsung memberitahu, aku dan Tio tidak akan bisa mengambil pusaka itu, karena kami harus mengalahkan tuah pusaka itu. Jika kami langsung mengambil tanpa mengalahkan pemilik pusaka, saat masuk gua saja kami akan langsung mati, karena pusaka tombak itu sangat patuh kepada tuannya, dan pusaka itu yang paling kuat. Setelah kami mendengar penjelasan Mbah Tono, kami pamit untuk kembali ke tubuh kami, sedangkan Mbah Tono memudar. Sebelum Mbah Tono menghilang, dia berkata kepada kami lagi, "Selesaikan tanggung jawab kalian Mas. Ini sudah takdir kalian untuk menyelesaikan tugas ini," ucap Mbah Tono. Setelah Mbah Tono menghilang, tak terasa aku meneteskan air mata, merasa kehilangan sosok Mbah Tono. Kami berdua langsung meninggalkan kampung gaib itu. Saat kami sudah jauh dari kampung itu, ada sebuah kabut yang menurutku itu jalan keluar. Aku dan Tio memasuki kabut itu. Saat di dalam kabut, seolah kami tersarap dan kami sudah kembali ke tubuh kami. Saat tersadar, aku melihat Dika sedang tertidur, sedangkan Mbah Suratmi sedang duduk di depan tenda sendiri. Aku dan Tio menghampiri Mbah Suratmi dan duduk di sebelahnya. Tio pun juga ikut duduk di sebelahnya Mbah Suratmi. "Mbah, sedang memikirkan Mbah Tono ya?" tanya Tio. "Iya Le, Mbah sangat kangen dengan suami Mbah. Jika memang suami Mbah sudah meninggal, semoga jasadnya bisa cepat ketemu. Dan jika belum meninggal, semoga cepat kembali," ucap Mbah Mi. "Yang sabar ya Mbah. Nanti kami bantu untuk mencari suami Mbah," ucapku menenangkan Mbah Mi. Aku mencoba menatap Tio untuk memberi kode jangan dikasih tahu terlebih dahulu tentang pertemuan Mbah Tono. Tak terasa kami mengobrol dengan Mbah Mi. Dari timur, matahari mulai muncul, dan saat aku melihat jam ternyata sudah pukul 4.30. Karena kami berada di puncak Gunung Serawat, jadi matahari sudah terlihat. Aku beranjak untuk mengambil air persediaan
untuk mengambil wudhu dan menjalankan sholat subuh dan diikuti Tio. Sedangkan Mbah Suratmi dia pamit untuk turun, tetapi kami cegah karena kami juga akan turun dan mencari mulut gua yang ada di bawah gunung. Setelah sholat, aku membangunkan Dika, sedangkan Tio mempersiapkan makan untuk sarapan. Ya, meskipun tangannya masih terlihat bengkak dan sulit untuk digerakkan karena efek kutukan yang terkena di alam gaib itu. Setelah Dika bangun, aku juga membantu Tio untuk memasak. "Gimana yo? Kita masak apa hari ini?" tanya aku. "Ini aja Ram, masak tempe sama ikan asin dan nyambel aja," jawab Tio. "Untuk tanganmu gimana yo?" "Masih terasa sakit Ram, kelihatannya cuma bengkak aja. Tapi kalau dilihat dengan mata batin, tanganku ini seperti daging yang busuk Ram," jawab Tio. "Nanti kita cari cara untuk menghilangkan kutukan itu yo. Tenang aja, pasti sembuh kok," ucapku. Setelah kami selesai memasak, aku mengajak Mbah Mi untuk ikut sarapan bersama. Tepat pukul 7 pagi, kami bersiap-siap untuk turun dan mencari gua yang dimaksud Bahu Wirya. Kami mulai berjalan turun. Gunung Serawat ini tidak terlalu tinggi, mungkin butuh waktu 1 jam untuk turun. Kami bertiga berpisah dengan Mbah Mi di persimpangan jalan. Jika ke kanan menuju perkampungan warga, sedangkan ke kiri menuju ke hutan. Mbah Mi memilih jalur yang kanan karena dia akan pulang, sedangkan kami bertiga lewat jalur kiri untuk mencari mulut gua. "Mbah, hati-hati yo. Nanti kalau urusan kita selesai, akan mampir ke rumah Mbah," ucapku. "Kalian hati-hati yo Le," ucap Mbah Mi. Kami mulai menelusuri jalan itu hingga memasuki hutan agak dalam. Dika memimpin perjalanan karena Dika yang tahu kawasan tempat itu. Karena Dika sering keluar masuk daerah Gunung Serawat. Sebab sekolah Dika dulu di dekat Gunung Serawat itu. Dengan pedenya, Dika memimpin perjalanan. Saat berjalan tiba-tiba di tengah-tengah jalan ada ular yang sangat besar. Ular itu melingkar di tengah jalan. Kami bertiga bingung apa yang harus dilakukan. Dika mencoba mengambil batu dan dilemparkan ke ular itu. Tepat batu itu mengenai kepala ular itu. Aku kira ular itu akan melawan. Ternyata langsung pergi meninggalkan jalan dan masuk ke hutan. Kami bertiga melanjutkan perjalanan. Tidak butuh waktu lama, kami bertiga telah sampai di mulut gua. "Dik, inikah guanya?" tanyaku pada Dika. "Iya Ram, ini guanya," jawab Dika. Saat kami bertiga akan masuk ke gua, Tio melihat ada tulang di bawah batu besar. Sebelum memasuki gua, Tio mencoba mendekati tulang itu. Aku dan Dika mengikuti Tio. "Yo, jangan-jangan ini jasad Mbah Tono," ucapku. "Mungkin Ram, kita amankan dulu tulang-tulang ini," jawab Tio. Kami bertiga mengamankan tulang belulang itu. Tapi aku merasa ada yang aneh. Tulang tengkorak tidak ada. Kami mencoba mencari ke sekitar tempat itu, tidak menemukannya. Akhirnya kami mencoba masuk ke gua. Saat di dalam, suasananya berubah. Padahal kami memasuki gua itu masih pukul 10 siang. Tetapi di dalam gua terasa seperti mau maghrib. Di dalam gua terdapat batu besar. Di atasnya terletak sebuah mata tombak. Konon gua itu tembus di sebuah gunung yang dekat laut selatan. Kami mencoba mendaki batu itu. Kami bertiga berjalan sejajar dan mandang di pusaka itu. Tiba-tiba tombak itu terbang melayang dan langsung aku ambil. Saat aku pegang pusaka itu menyala. Gelang di pergelanganku juga ikut menyala. Pusaka itu aku masukkan ke tasku. Setelah itu kami bertiga akan kembali keluar dari gua tersebut. Tetapi saat kami mau beranjak keluar,
tiba-tiba muncul seseorang di samping batu itu. "Tunggu Mas, jangan keluar dulu," ucap seorang itu. Kami berhenti berjalan. Kami bertiga serentak menengok ke belakang, aku dan Tio. Kaget saat melihat seseorang itu. Sedangkan Dika bingung melihat kami berdua kaget. "Hei, kalian kenapa kaget begitu? Apa kalian kenal orang itu?" tanya Dika. "Maaf Pak, Bapak ini siapa? Bapak ini dari mana? Soalnya kami bertiga tidak melihat Bapak dari tadi," ucap Dika lagi. Seseorang itu tidak menjawab pertanyaan dari Dika. Sedangkan kami berdua segera menghampiri seseorang itu. Dika pun mengikuti kami. "Mas, sekarang kamu pemilik pusaka itu. Jaga baik-baik pusaka itu," ucap seseorang itu. "Mbah Tono, kenapa Mbah bisa ada di sini lagi? Bukannya Mbah Tono sudah tenang?" tanya aku. "Selagi jasadku belum dimakamkan dengan layak, arwahku belum bisa tenang Mas," ucap Mbah Tono. "Tulang belulang yang Mas Tio temukan itu bukan jasadku Mas. Itu tulang seekor kera. Jasadku berada di dalam batu besar itu," ucap Mbah Tono lagi. Dika bingung mendengarkan percakapan kami bertiga. Tio menjelaskan kepada Dika siapa Mbah Tono ini dan bagaimana kami bisa kenal sama Mbah Tono. Setelah mendengar penjelasan Tio, Dika bisa mengerti dengan keadaan. "Mbah, batu itu sungguh besar sekali. Bagaimana kami bisa menghancurkannya, Mbah?" tanya Tio. "Gunakan pusaka tombak itu Mas. Karena hanya dengan pusaka itu, batu itu bisa dihancurkan," ucap Mbah Tono lagi. Aku mengeluarkan pusaka itu lagi dan mencoba untuk menyambungkan pusaka itu dengan energiku. Saat energiku mulai menyatu, pusaka itu sangat berat dan mengeluarkan energi yang sangat besar. Saat sudah menyatu dengan sempurna, aku hantamkan pusaka itu kepada batu besar itu. Dengan mudah batu itu pecah berkeping-keping. Betul, di dalamnya ada tulang belulang yang masih menyatu. Dika dan Tio segera mengambil tulang belulang itu. Saat mau diangkat, tulang-tulang itu lepas satu persatu. Dika segera mengambil kantong kresek untuk mengumpulkan tulang belulang itu. "Terima kasih Mas, kalian sudah membebaskan jasadku dari batu itu," ucap Mbah Tono. "Mbah, kenapa jasad Mbah Tono bisa berada di dalam batu?" tanya Tio. "Bahu Wirya yang menaruhku di dalam batu Mas. Ya, mungkin kalau dipikir logika itu tidak mungkin. Tetapi Bahu Wirya bukan makhluk sembarangan Mas. Ya syukurlah Mas kemarin saat melawannya bisa mengalahkan," ucap Mbah Tono. Setelah selesai obrolan kami dengan Mbah Tono, kami langsung keluar dari gua. Sebenarnya kami mengobrol banyak dengan Mbah Tono. Bahkan Mbah Tono juga mengetahui tentang pecahan pusaka Arjuna itu. Pusaka Arjuna itu ada 5 pecahan, yaitu 3 keris, 1 mata tombak, dan 1 pusaka jarum. Sebetulnya itu bukan jarum. Bentuknya seperti tongkat komando, tetapi ujungnya runcing, jadi aku menyebutnya jarum. Sedangkan kalung, 2 gelang kembar, dan cincin itu hanya untuk mengikat ke-5 pusaka itu. Jadi jika tidak ada ketiga benda itu, pusaka Arjuna tidak bisa disatukan lagi. Setelah keluar ternyata waktu sudah sore. Padahal saat kami mau masuk gua itu masih sekitar pukul 10 siang. Jadi kami segera keluar dari kawasan gunung itu dan mencari rumahnya Mbah Mi, istrinya Mbah Tono. Karena kami sudah berjanji untuk mampir ke rumahnya, dan tak lupa jasad Mbah Tono kami bawa. Setelah keluar dari hutan, kami mulai melewati jalan yang menuju perkampungan. Ternyata setelah kami bertanya-tanya sama warga sekitar, rumah Mbah Mi berada di ujung desa, dekat dengan sawah. Dari kejauhan kami melihat Mbah Mi berada di teras rumah, sedang melamun. Kami segera bergegas menghampiri Mbah Mi. "Assalamualaikum,"
ucap kami bertiga. Waalaikumsalam. Kalian sudah datang. Silakan masuk, Le. Jawab Mbah Mi mempersilahkan kami. Kami bertiga masuk ke rumah Mbah Mi. Raut wajah Mbah Mi begitu sangat senang saat kami mampir ke rumahnya. Gimana? Apa kalian berhasil mengambil pusaka itu? Tanya Mbah Mi. Alhamdulillah Mbah, kami berhasil, jawabku. Syukurlah jika kalian berhasil. Kalian pasti capek. Istirahat dulu di sini ya. Sebentar, ucap Mbah Mi sambil beranjak ke belakang. Agak lama kemudian Mbah Mi datang lagi dengan membawa singkong rebus dan 3 gelas yang berisi teh. Ya Allah Mbah, jadi ngerepotin, ucap Tio. Tidak kok Le, cuma singkong rebus saja kok. Ayo dimakan dan diminum dulu, ucap Mbah Mi. Saat Mbah Mi sudah duduk kembali, Tio mengeluarkan benda dari tasnya. Benda itu dibungkus kain dan kresek, lalu menyerahkan ke Mbah Mi. Mbah, sebelumnya saya berterima kasih karena Mbah membantu kami untuk menemukan pusaka itu. Dan kami juga minta maaf sudah merepotkan ya Mbah, ucap Tio. Iya Mbah, jika tidak ada Mbah, mungkin sampai saat ini kami belum bisa menemukan pusaka itu, sahutku. Dan ini Mbah, sesuai janji kami dan ucapan terima kasih kami membawa pulang jasad Mbah Tono, suami Mbah, sahut Dika. Saat Mbah Mi mendengar jika yang kami bawa itu adalah jasad Mbah Tono, Mbah Mi tak kuasa menahan air matanya. Di situ kami bertiga pun ikut menangis karena begitu setianya Mbah Mi menunggu kabar dari suaminya yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak kembali. Kami bertiga menenangkan Mbah Mi. Setelah Mbah Mi tenang, kami mengantarkan Mbah Mi untuk menemui Pak RT dan Pak Ustadz untuk mengurus jenazah Mbah Tono. Mbah Mi meminta untuk dimakamkan di belakang rumahnya saja karena Mbah Mi ingin mengurus makam itu. Setelah semua selesai di rumah Mbah Mi, kami bertiga pamit untuk pulang. Saat kami berpamitan, Mbah Mi membawa sebuah benda kecil yang terbungkus kain putih. Le, terima ini yo. Benda itu dikasihkan kepada Dika. Apa ini Mbah? Kenapa dikasihkan ke saya Mbah? Balas Dika. Sudah, kamu bawa aja Le. Anggap aja itu hadiah untukmu Le, karena kamu sudah menemani Mbah bercerita, ucap Mbah Mi lagi. Iya Dik, tidak baik menolak pemberian orang, ucapku. Saat aku dan Tio berada di alam gaib, Dika dan Mbah Mi menjaga tubuh kami, jadi mereka sempat mengobrol banyak. Maka dari itu Mbah Mi ngasih sesuatu untuk Dika. Benda itu salah satu yang akan membangkitkan ilmu spiritual Dika. Sebenarnya Dika juga sudah belajar ilmu spiritual, tetapi Dika hanya bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata saja dan ilmu perlindungan diri. Ya udah Mbah, saya terima yo. Matur suwun, ucap Dika. Iya Le, sama-sama. Kalian bertiga hati-hati di jalan. Jangan lupa Mbah yo, ucap Mbah Mi. Kami bertiga beranjak pulang. Saat kami sudah jauh dari rumah Mbah Mi, aku mencoba menengok ke belakang. Aku melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri dan melambaikan tangannya ke arah kami. Tidak asing orang itu. Ya, benar, itu adalah Mbah Tono. Seolah dia berterima kasih kepada kami. Aku juga membalas lambaiannya dan melanjutkan jalanku. Waktu tiba di rumah warga, ternyata pemilik rumahnya sudah menunggu dari kemarin. Mas, lama sekali. Saya kira masnya hilang loh, atau kemana gitu, ucap warga itu. Lah wong saya cuma 1 malam aja loh Pak, balas Tio.
1 malam gimana toh mas? Mas itu sudah 3 hari loh di Gunung Serawat, ucap warga itu. Kami bertiga kebingungan, karena yang kami alami memang cuma 1 malam aja. Dan kami istirahat di rumahnya Mbah Mi sore hari sampai jam 10 malam aja. Dan setelah memakamkan jasad Mbah Tono, kami langsung pulang. Iya pak, maaf yo, sudah bikin cemas. Kami mampir di rumah Mbah Mi dulu, ucap Dika. Walah, di rumahnya Mbah Mi. Iya pak. Oh iya, kami langsung pamit yo pak, ucap Dika lagi. Ya udah mas, hati-hati yo, balas warga itu. Kami langsung pulang karena badanku sudah sangat capek. Dan ini pertama kalinya aku dan Tio meraga sukma. Dan sekarang kondisi tangannya Tio belum bisa digerakkan. Saat di mobil, HP Tio berbunyi. Ada panggilan masuk. Waktu dilihat, ternyata yang menelepon adalah Anika. Tio langsung mengangkatnya. Halo, assalamualaikum, ucap Tio. Waalaikumsalam mas. Mas, Mbak Sukma sudah 2 hari tak sadarkan diri, ucap Anika. Segera pulang dan kasih tahu Mas Rama yo mas, lanjut Anika. Iya dek, ini kami sudah perjalanan pulang, jawab Tio. Tio menutup teleponnya dan dia ngasih tahu kepadaku kalau Sukma sedang tidak sadarkan diri. Ram, Sukma tak sadarkan diri. Ini tadi Anika yang ngasih tahu, ucap Tio. Apa yo? Memangnya kenapa? Apa yang telah terjadi? Tanyaku khawatir. Aku belum tahu Ram. Anika hanya bilang begitu saja, balas Tio. Dik, kita langsung ke rumahnya Sukma, pintaku kepada Dika. Iya Ram, kamu yang tenang dulu ya Ram, balas Dika. Dika mulai mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Apa yang telah terjadi dengan Sukma? Pikiranku kalut sekali. Dan aku tiba-tiba teringat ucapan warga yang kami titipi mobil. Apa benar kita di gunung sudah 3 hari? Tanyaku. Nggak tahu Ram. Setahuku kemarin itu ya cuma semalam. Coba lihatan sekarang. Hari apa? Jawab Dika. Loh, kamu kan yang masih di alam manusia, Dik, jawabku. Iya Ram, setauku aku habis mengobrol dengan Mbak Mi kemarin itu langsung tidur. Dan bangun-bangun kamu yang membangunkan kan? Jawab Dika. Alah, entahlah, aku jadi bingung, sahutku lagi. Kami bertiga mungkin 2 jam perjalanan. Kami tiba di rumah Sukma, sedangkan Tio sudah tertidur di mobil. Saat aku bangunkan, tidak ada respon dengan Tio. Tiba-tiba tangan Tio yang terkena kutukan itu mengeluarkan bau busuk. Padahal tidak ada luka, hanya bengkak saja. Dan saat melihat di rumahnya Sukma, banyak banget makhluk-makhluk yang seperti prajurit kerajaan zaman dulu yang berada di depan rumah. Siapa mereka? Dan kenapa berada di rumahnya Sukma? Aku dan Dika mengangkat tubuhnya Tio untuk masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam. Sebentar. Ya Allah, apa ini Mas Rama? Tanya budenya Sukma. Iya bude, boleh saya masuk? Teman saya pingsan. Iya, silahkan. Mas Rama baringkan di sofa situ ya, ucap bude. Aku meminta izin untuk mengecek keadaan Sukma. Memang benar, dia berbaring di atas kasur. Aku sungguh tidak bisa berpikir jernih apa yang harus aku lakukan. Karena sahabatku Tio juga pingsan. Aku mencoba menghubungi kakeknya Tio dan mengabarkan kalau Tio sedang pingsan. Aku juga mencoba menelepon bapakku dan menceritakan keadaan Sukma. Ternyata bapak harus melihatnya secara langsung. Jadi bapak akan datang ke rumah budenya Sukma
Saat aku selesai telepon dengan Bapak, satu orang prajurit yang dari tadi berada di halaman rumah Sukma tiba-tiba masuk ke rumah. Tetapi yang bisa melihat hanya aku dan Dika aja. Dia tiba-tiba berjongkok di hadapanku. "Maaf Tuan, kami tidak bisa menjaga putri," ucap prajurit itu. "Berdirilah, jangan seperti itu," ucapku. Melihat aku berbicara sendiri, budinya Sukma yang bernama Budetini kebingungan. "Le, Rama, kamu bicara dengan siapa?" tanya Budetini. Ini loh Bude sama Dika," jawabku. Aku mengajak prajurit itu keluar rumah, dan Dika pun mengikutiku keluar. Saat aku di luar, ternyata prajurit-prajurit tadi sudah berbaris layaknya prajurit yang akan berperang dengan perlengkapan tempur. Ternyata prajurit yang masuk rumah tadi adalah komandan prajurit itu. "Ram, mereka seperti prajurit zaman kerajaan dulu," ucap Dika. "Iya Dik, tapi kenapa mereka bisa ada di rumah budinya Sukma yo?" tanya aku. "Lah kamu aja nggak tahu, apalagi aku Ram," jawab Dika. Saat aku dan Dika mengobrol, komandan prajurit itu kembali berbicara kepada aku. "Maaf Tuan, kami adalah prajurit-prajurit Panglima Daryo, dan kami di sini ditugaskan untuk menjaga keturunan Panglima Daryo," ucap komandan itu. "Kalian kok bisa berada di sini? Kan ini bukan keturunan Eyang Daryo," ucapku. "Karena kami menemukan energi gelang takdir berada di sini. Jadi kami menuju ke sini." Ternyata prajurit-prajurit itu adalah dari zaman kerajaan terdahulu. Aku mencoba meminta penjelasan kepada komandan itu. Apa yang telah terjadi kepada Sukma? Tetapi prajurit itu tidak mengetahui apa-apa, karena saat mereka datang, Sukma sudah tidak sadarkan diri, bahkan sudah seperti meninggal. Aku mencoba tanyakan lagi kepada prajurit itu tentang Tio. "Maaf, apa kamu tahu apa yang telah terjadi dengan temanku?" tanyaku. "Iya, saya tahu Tuan. Dia terkena kutukan dari seseorang yang dari zamanku juga. Dia bernama Bahuwirya," jawab Panglima itu. "Kamu tahu tentang Bahuwirya?" tanyaku. Prajurit itu menjelaskan. Bahuwirya adalah seorang prajurit dulunya. Dia sangat setia kepada kerajaannya. Tetapi ada sesuatu tragedi yang membuat Bahuwirya berubah. Ya, itu saat Bahuwirya berperang melawan kerajaan musuh. Istrinya di rumah dibunuh dan diperkosa oleh temannya sendiri, sama-sama seorang prajurit. Bahkan istrinya Bahuwirya sedang mengandung muda dan belum sempat mengasih tahu kepada Bahuwirya. Saat Bahuwirya pulang, sudah mendapati istrinya tergeletak dan hampir membusuk karena Bahuwirya berperang berhari-hari. Saat itu Bahuwirya sungguh tersayat hatinya. Dia meminta keadilan kepada kerajaannya, tetapi sama kerajaannya tidak digubris sama sekali. Akhirnya Bahuwirya bersumpah akan mencari pelakunya sendiri. Akhirnya beberapa hari Bahuwirya menyelidiki. Dia mengetahui siapa pelaku yang membunuh istrinya. Ternyata yang melakukan adalah rajanya sendiri. Bahuwirya sangat marah dan dia melakukan hal yang mengerikan. Dia memanggil makhluk yang berasal dari zaman pewayangan untuk meminta kekuatannya, yaitu Yaksadewa, putra dari Raja Rahwana. Bahuwirya mendapatkan kekuatan yang sangat besar, tetapi dengan syarat harus memberikan tumbal kepada Yaksadewa. Satu kerajaan itu musnah, dihabisi oleh Bahuwirya. Bahkan Bahuwirya juga menyerang di kerajaan Bajra, di mana kerajaan eyangku berasal. Kerajaan Bajra kewalahan menghadapi Bahuwirya. Bahkan Eyang Daryo yang ahli strategi itu sangat kebingungan. Semua strategi sudah dilakukan. Akhirnya Eyang Daryo mencari solusi lain, yaitu bertapa untuk mencari petunjuk. Suatu ketika Eyang Daryo mendapatkan petunjuk untuk mengalahkan Bahuwirya.
harus dengan pusaka yang setara dengannya. Eyang Daryo mempelajari ilmu menjelajah zaman. Hingga pertama kali percobaan, dia langsung bisa menuju ke zaman pewayangan. Dan dia bertemu dengan Arjuna dan bertapa bersama. Dan akhirnya Eyang mendapatkan pusaka Arjuna. Saat Eyang kembali, pusaka itu dikasihkan kepada sahabatnya. Dan mereka berdua bertarung bersama dengan Bahowirya. Pusaka yang digunakan adalah keris kembar. Dengan adanya dua keris itu, Bahowirya bisa dikalahkan. Cerita prajurit itu. Jadi, temanmu itu masih hidup, hanya saja dijebak di alam bawah sadarnya atau di mimpinya. Kutukan yang ada di tangannya itu yang mengunci kesadarannya, ucap prajurit itu lagi. Terus apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan temanku? Tanya aku. Ada sebuah pusaka cincin yang berada di Gunung Slamet. Itu bisa menyelamatkan temanmu, ucap prajurit itu. Terus bagaimana dengan Sukma? Tanyaku lagi. Coba tanyakan dengan orang yang bersama dengannya. Apa yang telah terjadi padanya? Ucap prajurit itu. Aku berpikir sejenak dan mencerna siapa yang harus aku tanya. Di pikiranku hanya ada dua orang saja, yaitu Budettini dengan Anika. Aku segera masuk dan menghampiri Bude untuk menanyakan apa yang terjadi dengan Sukma. Bude, awal mulanya kenapa? Kok Sukma bisa sampai kayak gini? Tanya aku. Nggak tahu, Le. Waktu pagi saat Bude mau membangunkan Sukma, sudah seperti ini, Le, ucap Bude. Saat aku dan Bude masih mengobrol, terdengar suara sepeda motor. Ternyata yang datang adalah Bapak dan Mas Tirta. Saat aku membukakan pintu, ternyata Bapak dan Mas Tirta sudah mengetahui tentang prajurit itu. Mereka berbicara dengan prajurit itu. Bapak, Mas Tirta, Sukma dan Tio berada di dalam, Pak, ucapku. Iya, Le, sebentar, jawab Bapak. Sekilas aku mendengar pembicaraan Bapak dan prajurit itu. Maaf Tuan, saya datang ke sini sudah terlambat. Sukma Putri sudah diambil, ucap prajurit itu. Ya, tidak apa-apa. Sekarang tugasmu jaga rumah ini, perintah Bapak. Baik Tuan, jawab prajurit itu. Setelah mengobrol dengan prajurit itu, Bapak dan Mas Tirta menghampiriku. Aku mengajak Bapak untuk melihat kondisi Sukma. Saat di kamar, Bapak mencoba memegang kepala Sukma dan mencoba membacakan mantra. Bapak mendapatkan bayangan kalau Sukma sedang duduk berdua dengan seorang yang sedang memakai pakaian kerajaan. Bapak kembali membuka mata dan memintaku untuk memanggil Budettini. Tini, sekarang Sukma bawa ke rumah sakit karena dia sangat lemah sekali. Karena beberapa hari sudah tidak makan, ucap Bapak. Tapi Sukma masih bisa diselamatkan kan, Pak? Jawab Bude. Bisa. Nanti biar Rama dan kakak-kakaknya yang menyelamatkan Sukmanya Sukma, jawab Bapak. Budettini dan suaminya segera membawa Sukma ke rumah sakit terdekat supaya segera mendapatkan perawatan. Sedangkan Mas Tirta di luar kamar memeriksa Tio. Dan Mas Tirta menyadari jika ada kutukan yang terdapat di tangannya Tio. Keris Mas Tirta dikeluarkan dan menempelkan di tangannya Tio. Ada aura merah yang keluar dan diserap oleh keris Mas Tirta. Aura ini sungguh kuat sekali. Aku cuma bisa menyerap separuhnya aura itu, ucap Mas Tirta. Kata prajurit di luar. Ada pusaka cincin yang bisa menyelamatkan Tio, Mas, ucapku. Di mana tempatnya pusaka itu? Tanya Mas Tirta lagi. Gunung Slamet, Mas, jawabku. Besok berangkat, Ram. Sama aku aja, sahut Mas Tirta. Rama, Sukmanya Sukma juga berada di Gunung Slamet, sahut Bapak dari belakangku.
Akhirnya aku memutuskan untuk berangkat ke Gunung Slamet bersama Mas Tirta. Tubuh Sukma dibawa ke rumah sakit bersama Bude dan Pak D-nya, sedangkan Tio diantar pulang oleh Dika. Awalnya Dika mau ikut aku ke Gunung Slamet, tetapi dilarang sama bapak karena perjalanan kali ini sangat berbahaya. Karena yang akan aku hadapi adalah sosok dari pewayangan, yaitu Yaksa Dewa. Ya, meskipun aku pernah menghadapinya saat menyelamatkan Sukma di Mbah Darso dulu, rumah Budit ini tetap dijaga sama prajurit-prajurit itu. Keesokan harinya, aku dan Mas Tirta mempersiapkan untuk perjalanan menuju ke Gunung Slamet. Tujuan kami hanya di pos Samarantu, karena penglihatan bapak Roh Sukma berada di sana. Mas Tirta mempersiapkan logistik yang akan kami bawa, sedangkan aku diberi wejangan sama bapak apa yang harus aku lakukan di sana. Tak lupa aku membawa kerisku dan Mas Tirta juga membawa kerisnya.